Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Sebelumnya chapter 334 akhirnya rilis dan di chapter kali ini memperlihatkan insiden lanjutan pasca Star sudah gugur dalam pertarungan di chapter sebelumnya. Nah, di chapter kali ini kita disajikan beberapa hal yang menjadi kelanjutan perintah Quirk New Order. Mulai dari Shigaraki yang berusaha bebas dari New Order, kemudian Shigaraki yang nampaknya meminta pertolongan ke Deku, dan dimunculkannya kembali Deku dan kawan-kawan, serta masih banyak lagi yang perlu kita bahas. Untuk itu sebaiknya kalian baca dulu manganya, karena konten ini full spoiler. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Bayang-bayang All Might. Chapter dibuka dengan wujud Star yang tersenyum sembari perlahan menghilang, tanda bahwa kini tugasnya sebagai pahlawan sudah berakhir. Kita kemudian bergeser ke aksi kejar-kejaran antara Shigaraki dan para pesawat tempur yang menemani Star sebelumnya, di mana kini Shigaraki dilengkapi dengan Quirk mutan sayap yang sebelumnya dicuri dari Nomu yang juga menemani Shigaraki selama pertarungan. By the way, kejadian ini langsung dilanjutkan dari chapter 333 akhir, yang mana sebelumnya Shigaraki dihujani oleh serangan laser, dan secara bersamaan ternyata Shigaraki dengan cepat berhasil mencuri Quirk sayap dari Nomunya, sehingga kini Shigaraki bentuknya seperti Batman, anjay. Sebenarnya tujuan untuk mencuri Quirk ini adalah untuk menghancurkan pesawat yang menembakkan laser ke Shigaraki sebelumnya. Namun karena Shigaraki terburu-buru ingin memberikan Quirk New Order ke orang lain, maka Shigaraki tak pikir panjang, langsung memutuskan untuk kabur ketimbang baku hantam dengan pesawat. Nah, dari monolog Shigaraki, kita jadi tahu bahwa Quirk sayap ini memiliki fitur lain yang lebih dari sekedar hanya dapat terbang. Tapi kita belum tahu fitur apa yang terdapat pada Quirk tersebut. Lanjut, dalam monolognya, All For One menjelaskan bahwa Quirk New Order sangat berbahaya bagi Quirk All For One dan tubuh Shigaraki, yang jika All For One tak dapat mengatasi resiko tersebut, maka dia bakal menghilang. Dalam hal ini, musnah dalam dimensi All For One. Wow, ngeri juga. Di saat bersamaan pula, terdengar suara-suara yang menghantui pikiran All For One, yang mana suara tersebut berasal dari sisa-sisa Quirk New Order milik Star yang menyimpan ingatan kolektif Star semasa hidup, yang mana pada suara tersebut berbicara tentang Star yang diselamatkan pada masa kecil oleh All Might, sehingga Star meniru All Might dengan memiliki 8 untaian rambut. Nah, secara bersamaan pula, All Might menghantui pikiran Shigaraki dan All For One, sehingga akibatnya All For One merasa jengkel dengan bayang-bayang All Might. Perlu diketahui bahwa kasus suara yang berasal dari ingatan Quirk New Order ini sering terjadi ketika All For One telah mencuri Quirk seseorang. Hal ini sebenarnya pernah ditis di salah satu momen, lupa di chapter berapa tepatnya, namun yang pasti adalah kasusnya sama dengan Deku yang digentayangi oleh beberapa pewaris One For All sebelumnya. Dan ini yang menjadi perbedaan antara All For One dan Deku. Jika Deku dihantui dengan tujuan dituntun, sementara All For One dihantui karena dia mencuri Quirk orang lain dan wujud dari hantu pengganggu tersebut adalah bayang-bayang dari All Might. Transfer All For One. Shigaraki yang terbang dengan sangat cepat kemudian tak dapat dikejar oleh para pesawat, sehingga para pesawat kehilangan jejak Shigaraki. Salah satu pilot kemudian menyesali perbuatan Star yang sangat nekat untuk mengorbankan dirinya. Namun berkat aksi tersebut pula lah, Star sudah menuntaskan perannya sebagai seorang pahlawan terhebat di dunia. Kita kemudian bergeser ke kota kecil di samping pelabuhan, yang mana kini kita difokuskan sama dua sejoli yang baru saja dibebaskan dari penjara. Dalam dialognya, dua mantan napi ini mengeluhkan seluruh akses media dan sumber daya masih dinonaktifkan. Hal ini karena para pekerja di negara Jepang sedang mengevakuasi diri guna untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari serangan villain. Kita kemudian difokuskan ke seorang laki-laki yang bernama Kasiko, yang sebelumnya dipenjara oleh karena perampokan dan pembunuhan yang dia lakukan. Dalam dialognya, dia berkata bahwa dia ingin memulai hidup baru setelah keluar dari penjara, dalam artian dia ingin bertobat, ya kan? By the way, banyak yang bilang kalau Kasiko ini mirip karakter Rudy Soul dari movie ketiga, dan ya lumayan mirip sih. Namun suatu ketika terjadi ledakan yang membuat dua bucin ini terhempas, dan hey, surprise! Yang muncul adalah Bang Gondrong yang sedang sekarat. Terlihat tangan kiri Shigaraki perlahan tapi pasti menjadi tulang belulang. Nah, tujuan Shigaraki mendatangi Kasiko adalah untuk memberikan dia Quirk New Order yang sebelumnya menjadi racun bagi tubuh Shigaraki. Sebab Shigaraki menganggap bahwa dengan meminjamkan Quirk New Order ke orang lain akan membuat dirinya aman. Dan juga Shigaraki menganggap bahwa Star memberi perintah ke New Order untuk tidak berdampingan dengan Quirk lain di tubuh Shigaraki. Namun dugaan Shigaraki dan All For One salah besar, sebab tujuan dari perintah yang diucapkan Star bukanlah seperti dugaan Shigaraki, karena perintah dari Star adalah untuk menghancurkan Quirk di dalam tubuh Shigaraki, sehingga sebagian Quirk di dalam All For One hancur satu persatu. Akan tetapi karena sangat banyak sekali Quirk yang ada di dalam tubuh Shigaraki, maka Star cukup kewalahan dalam membunuh All For One dan Shigaraki di dimensi All For One ini.
Kemudian sebelum wujud astral Star menghilang, Star berpesan ke si botak bahwa selama manusia masih bersedia untuk saling membantu, maka tekad pahlawan pasti akan selalu diteruskan dan mereka akan mengakhiri All For One dan Shigaraki. Secara bersamaan pula, New Order perlahan mulai musnah dan menyisakan tulang belulang wujud Star di hadapan All For One. Ya cukup gimana ya, waifu kita kini jadi debu dalam beberapa chapter. Sayang sekali sebenarnya, tapi tak apa, masih ada Lady Nagan. Oke lanjut, setelah Star mengucapkan perpisahan, All For One juga membalas bahwa manusia akan terus bertahan, dan bertahan adalah titik kemenangan dari manusia. Di akhir, All For One akhirnya mengusir Star. Di sini antara All For One berhasil mentransfer New Order, atau New Order yang malah musnah. Sebab perintah New Order sudah dituntaskan, dan kini tentunya perintah tersebut sudah dilepaskan. Sehingga besar kemungkinan kalau New Order sudah musnah dari muka bumi. Tapi kita tidak tahu pasti. Setelah Star menghilang, dari dalam lubang tubuh All For One dan Shigaraki, ada si Muratenko atau Shigaraki kecil yang mengucapkan kata seorang pahlawan, yang mana kemudian diiringi dengan si Muratenko yang memanggil nama Izuku Midoriya. Di samping itu, si Muratenko di sini diperlihatkan sedang dibelenggu oleh beberapa tangan, yang kalau admin berasumsi, tangan-tangan ini adalah representasi dari quirk-quirk All For One yang menahan kesadaran asli si Muratenko atau Shigaraki Tomura, yang hal ini pernah disinggung oleh Deku di chapter 305, yaitu Deku berkata kalau dia melihat si Muratenko sedang meminta pertolongan. So, ada apa sebenarnya yang terjadi? Pasca gugurnya Star and Stripe. Setelah para pesawat kehilangan jejak Shigaraki, para pesawat yang sebelumnya menemani Star kini mendarat di daratan Jepang, dan kini tim pencari jejak Shigaraki sudah diterjunkan dalam jumlah yang besar. Meskipun jejak Shigaraki ditemukan di salah satu rumah samping pelabuhan tadi, maksudnya rumahnya si Kashiko, namun jejak lainnya sudah hilang sebab para tim pencari ini terlalu lamban dalam mengendus jejak Shigaraki, sehingga sekali lagi petunjuk akan jejak Shigaraki ataupun All For One sudah mengalami jalan buntu. Selain itu, 1 hari setelah pertarungan Star, berita tentang kematian Star yang dibunuh oleh Shigaraki di Jepang akhirnya viral di seluruh dunia. Alhasil berdampak pada para delegasi tiap negara yang berubah pikiran untuk enggan mengirimkan pahlawan di negara mereka untuk terjun ke Jepang. Oh ya, yang menjelaskan di sini adalah Deku dari masa depan selaku narator. Nah kemudian, salah satu delegasi negara yang menarik para pahlawannya untuk tidak ke Jepang adalah negara Mesir, sehingga membuat Salam si pro hero negara Mesir sangat emosi karena delegasinya malah menarik pahlawan Mesir untuk tidak ke Jepang, padahal Jepang saat ini sedang membutuhkan bantuan pahlawan. Hal ini tentunya disebabkan karena Jepang kini sudah kehilangan sebagian besar pahlawan yang akhirnya terjadi ketidakstabilan masyarakat sosial di Jepang itu sendiri. Alhasil, Jepang sangat kesulitan meminta bantuan di negara lain untuk menerjunkan pahlawannya. Kita kemudian bergeser ke para pilot yang menemani Star sebelumnya, di mana kini si pemimpin Rigu Pilot menjelaskan bahwa pengorbanan Star tidaklah sia-sia. Oh ya, lokasinya di sini berada di markas kepolisian Jepang, dan ada All Might pula di sini yang sedang berduka atas kematian Star dalam pertarungan. Lanjut, kemudian si pilot menjelaskan bahwa salah satu pesawat, yaitu Jet X-66, berhasil merekam data pertarungan antara Shigaraki dan Star sebelumnya. Nah, rekaman pertarungan ini berisi data biologis tubuh Shigaraki yang diharapkan nanti dapat berguna bagi para pahlawan untuk memanfaatkan data tersebut guna mencari kelemahan lain dari Shigaraki. Kita kemudian bergeser lagi ke rumah sakit yang mana terdapat dialog yang berbicara tentang penelitian suatu jasad mayat. Entah mayat siapa yang dimaksud, namun besar kemungkinan mayat yang dimaksud adalah Nomu atau Kurogiri yang sebelumnya sedang berusaha diteliti lebih lanjut. Kesempatan kecil untuk kelas A. Setelah itu, 2 hari setelah kembalinya Deku ke UA, All Might kemudian menjelaskan ke anak-anak kelas A kalau penyempurnaan Shigaraki ditunda selama seminggu. Jika sebelumnya Shigaraki dapat sempurna dalam waktu 3 hari, namun karena dampak pertarungan Star yang terjadi sebelumnya, maka Shigaraki diperkirakan membutuhkan waktu selama 1 minggu untuk beristirahat. Sehingga waktu 1 minggu ini, All Might berharap agar Deku, kelas 1A, dan lain sebagainya dapat memanfaatkan sisa waktu yang sangat sempit ini. By the way, sekali lagi kawan-kawan, si Yuga Aoyama tidak muncul lagi. Buset, mencurigakan sekali Yuga Aoyama ini ya. Dan Deku kini terlihat memakai kostum standarnya tanpa adanya alat support. Hal ini tentu karena kostumnya sudah rusak setelah menjadi vigilante selama sebulan. Chapter 334 ditutup dengan All Might yang meminta agar mereka semua harus mempersiapkan diri karena mereka harus mengalahkan Shigaraki serta All For One, dan chapter 334 pun selesai. Chapter yang ditutup dengan memperlihatkan si main karakter kita yaitu Deku setelah beberapa chapter tak dimunculkan. So, setelah ini mungkin akan beralih ke konflik lain, entah itu pengembangan Deku dan kawan-kawan, bantuan dari Shiketsu mungkin, atau malah fokus lagi ke drama keluarga Todoroki yang sampai saat ini belum ada habis-habisnya. Tapi yang jelas kita tidak tahu pasti.
Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sangka apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.